ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karya-Mu Bapa. Oh ya Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, Engkau segala. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan, Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karya-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Ya Tuhan, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin. Saya persilakan kepada Ibu Maria Gustaf untuk tampil ke depan. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Amin, haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Haleluya, 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 glory, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami aminkan Tuhan bahwa di dalam Kristus Yesus kami orang percaya yang mengenal Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Kemenangan itu ada di pihak kami. Karena itu Engkau kerjakan dan terbukti bagi kami. Engkau boleh mati, bangkit buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami bersama-sama merenungkan, belajar akan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa mengerjakan sesuatu dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami pagi ini Bapa, kami percaya Engkau Tuhan yang bertata di tempat-Mu yang kudus. Engkau menilik setiap hati pemikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerjakan sesuai rencana-Mu buat hidup kami Bapa. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih. Salam Bapak Ibu saudara kasih. Salam sukacita. Gimana sukacita Bu Manurung? Hari ini hawanya sudah banyak gerah ya. Hari-hari ini kan gerah ya Bapak Ibu saudara kasih, panas ya. Kemarin teman saya datang dari Jakarta ngomong gini, wih tak kirain daerah Jakarta tuh yang panas, Semarang juga sekarang panas ya, katanya gitu. Memang panas hari-hari ini, ya enggak Bapak Ibu? Ya enggak Bapak Ibu? Panas? Ya, tapi kita bersyukur Yesus buat hidup kita selalu hadir buat hidup kita, memberikan satu kesejukan, kelegaan. Walaupun itu perkataan firman Tuhan sepertinya kok gak enak didengar ataupun kita baca, tapi percayalah firman Tuhan itu selalu manis buat hidup kita. Amin Bapak Ibu. Manis Bapak Ibu. Amin, puji Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini Bapak Gembala tidak ada. Kemarin lalu beliau ngomong, Bu besok akhir bulan saya nggak ada karena ada tugas dari luar. Biarlah kiranya walaupun nggak ada Bapak Gembala, tapi ada Ibu Gembala bersama kita, tidak mengurangi semangat sukacita kita untuk memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu sering kasih. Puji Tuhan. Kita melihat tema kita per 3 bulan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9. Di sana dikatakan ayat kalimat pertama, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Ini adalah tujuan Bapa, tujuan Yesus Kristus dalam hidup kita. Kita dipilih, dikuduskan menjadi imamat yang rajani. Dikatakan firman Tuhan demikian. Ini tujuan Tuhan. Tuhan memanggil kita, memilih kita, ada tujuannya Bapak Ibu saudara kasih. Ada maksudnya. Kita bersyukur dari sekian banyak orang, kita adalah umat-umat yang terpilih dalam hidup ini. Kita bersyukur kita adalah umat, menjadi umat yang memuliakan Tuhan. Bagian hidup kita mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Maka di ayat selanjutnya dalam 1 Petrus pasal 2 dikatakan supaya, gak berhenti Bapak Ibu, dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Supaya kita ini loh memberitakan perbuatan-perbuatan Bapa, perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus, perbuatan dari Dia, bukan perbuatan dari manusia kita, bukan perbuatan dari hasil pemikiran kita, bukan hasil perbuatan kepintaran dan kecerdasan kita. Itu semua adalah anugerah yang diberikan Tuhan. Firman Tuhan katakan supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Saya merenungkan, Tuhan, terima kasih. Ini toh tugas kami, ini toh bagian kami, memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita yang ada di sini dipercayakan Tuhan untuk memberitakan perbuatan dari Dia. Loh, Bu Manurung, aku nggak sekolah Alkitab. Loh Bu Manurung, aku nggak belajar firman, aku nggak ngerti konteks tekstual gimana cara berkhotbah dengan baik. Enggak Bapak Ibu. Dari semua kehidupan kita, aspek kehidupan kita, firman Tuhan kata jelas, kita menjadikan diri kita berkat dimanapun kita berada. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya mengambil satu tema, berkomitmen mengikut Tuhan Yesus. Berkomitmen mengikut Tuhan Yesus. Kalau kita sudah dipilih dari kehidupan kita menjadi umat pilihan, menjadi umat yang dipercayakan Tuhan untuk memberitakan perbuatannya, kita berkomitmen. Kita menjadi umat yang berkomitmen untuk terus mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Kita berkomitmen. Komitmen seseorang tidak bisa diintervensikan dari diri saya atau dari orang yang ada di sekitar kita. Diri kita sendiri yang memiliki komitmen itu di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan. Tidak bisa Bapak Ibu. Oleh karena itu apa yang dibutuhkan? Hati kita, segenap hidup kita, itu yang Tuhan minta. Komitmen. Berkomitmen. Saya berkomitmen berkeluarga, saya harus berkomitmen dalam berkeluarga ini, saya juga harus membawa keluarga semakin baik. Ini dalam hidup ini Bapak Ibu. Kita akan baca bersama-sama dalam Amsal pasal 3 ayat yang ketiga. Saya minta kita sama-sama bangkit berdiri, kita baca ayat ini bersama-sama.
Kita baca bersama-sama, yang di atas boleh berdiri ya Bapak Ibu saudara kasih. Yuk kita baca Amsal 3 ayat yang ketiga. Kita baca dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ini adalah permohonan bagi umat Tuhan yang telah memiliki komitmen dalam hidupnya. Dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Bapak Ibu, saya mau bertanya kepada kita. Orang berkeluarga, berumah tangga aja, komitmen awal, saya berjanji, suka dan duka, istilahnya tetap setia. Kadangkala di dalam perjalanan ada terjadi apa Bapak Ibu? Komitmen itu bisa terabaikan. Komitmen itu bisa tidak dihiraukan lagi. Komitmen itu bisa, alah itu kan dulu, sekarang kan lain bedanya. Itu kan yang dulu, sekarang banyak berubah kok. Bisa terjadi seperti itu Bapak Ibu. Amsal ini kita perhatikan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Sampai dikatakan kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Sampai sedalam itu Tuhan mengingatkan kita sebagai jemaat Tuhan, umat Tuhan yang telah dipilih Tuhan. Yuk, kiranya kasih setia Tuhan itu jangan meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada loh hatimu. Bapak Ibu, begitu dalam firman Tuhan ini buat hidup kita. Bapak Ibu, kita akan melihat selanjutnya Bapak Ibu. Next. Ada saya baca suatu artikel Bapak Ibu sering kasih, perjalanan kehidupan Ibargikun. Ibargikun ini anak yang berusia 12 tahun. Pada saat itu di Jepang, di tahun 1597 tanggal 5 Februari itu ada 26 orang akan dieksekusi. Dari sekian banyaknya 26 orang ini ada pribadi yang memiliki komitmen yang kuat luar biasa di dalam Tuhan Yesus, yang bernama Ibargikun. Umur 12 tahun Bapak Ibu sering kasih. Umur 12 tahun kalau dicubit aja sudah nangis, digertak sedikit aja sudah ngelokro, dipelototi sedikit aja Bapak Ibu. Umur anak 12 tahun bagaimana Bapak Ibu? Pasti segera mundur dan meninggalkan. Tetapi ada hal yang menarik Bapak Ibu sering kasih di dalam kehidupan Ibargikun ini. Seorang anak berusia 12 tahun, di dalam kisah buku The Voice of the Martyr ini dikatakan pada saat dia akan masuk pada pengeksekusian, seorang bapak yang akan mengeksekusi ditatap dia. Bapak Ibu, kalau kita ditatap anak kecil, dipelototi kita sama anak kecil, bagaimana Bapak Ibu? Orang tahu diri ya, kurang ajar, maaf ya Bapak Ibu, gak sopan ya, gak santun ya, sama orang tua wani-waninya melotot. Bapak Ibu pernah dipelototin anaknya, dikandani, diingetin, dipelototin pernah? Saya pernah Bapak Ibu. Saya kok dipelototin Grace atau apa? Grace, kok anak sopo to Grace? Dia pelototin saya, tak gantian pelototin ya Bapak Ibu. Yuk, gede-gedean matanya siapa yuk? Saya gitu, ayo. Umur 12 tahun Bapak Ibu. Di saat dia akan dieksekusi, pengeksekusi ini ditatap wajahnya, ditatap matanya, dia berkata seperti ini. Pak, akan lebih baik jika Bapak menjadi orang Kristen, orang yang percaya di dalam Kristus Yesus, dapat pergi ke sorga. Kemana saya nanti akan pergi? Perkataan seorang anak yang berusia 12 tahun ini membuat seorang bapak yang istilahnya Bapak Ibu yang orang mau mengeksekusi berarti kan mempunyai suatu
body yang mungkin saya punya pemikiran begini, body yang besar seperti Bapak Yusuf Handoko ya, badannya gede, ditambah hitam lagi ya, wah serem mukanya, aduh kok wani ya anak ini ya bertatap seperti itu. Dan bukan hanya bertatap seperti itu, dan berkata, dikatakan tadi, Pak, akan lebih baik loh Pak kalau Bapak itu boleh percaya kepada Kristus dan mengikut sama saya nanti ke surga. Ternyata hati Bapak ini, Bapak Ibu sering kasih dalam cerita ini, bergejolak dan bergejolak. Setelah dia berkata seperti itu, dia berkata, anak kecil ini, Ibargikun, Pak, mana salib saya? Karena salib itu terbuat satu salib yang kasar. Dia tunjukkan Bapak eksekusi, sana. Anak ini melangkah menuju salib yang akan dieksekusi selanjutnya. Bapak Ibu, ini perjalanan seorang anak kecil Ibargikun memiliki komitmen yang luar biasa. Mengapa dia bisa seperti itu? Tadi sedikit Bu Budi, saya kemarin telepon Pak Manurung, saya sudah pulang. Besok boleh sama-sama ke gereja ya Bu, Pak. Saya nerima, oke Bu, kita sama-sama, Ibu tunggu di tempat seperti biasa. Tadi cerita Bapak Ibu sering kasih, pagi tadi ini, Bu, saya tuh punya cucu umur 7 tahun. Setiap hari kalau ada jam ibadah di gereja, Mak, Omah, Mak, bangun Mak, ke gereja Mak, ke gereja. Umur 7 tahun Bapak Ibu sering kasih, mengingatkan emak. Bukannya emaknya gak mau ke gereja, memang emaknya juga mau ke gereja. Tapi anak ini ada semangat yang luar biasa, ada roh kerinduan menghampiri Tuhan, mengingatkan orang yang ada di sekitarnya. Saya katakan sama Ibu Budi, luar biasa Bu. Seorang anak kecil bisa berkata seperti itu, luar biasa. Justru katakanlah sebaliknya di hari-hari ini, wes gak usah ke gereja kamu, wes nonton aja, mama aja ke gereja, papa aja yang ke gereja, nanti ngeribetin ya. Karena saya mengalami Bapak Ibu dalam pelayanan saya kepada anak-anak di sekolah itu, anak kecil, dia berkata, aku kepingin ke gereja, tapi papa mama aku nggak mau nganterin saya Bu. Wah, mana yang mau didengar ini Bapak Ibu sering kasih. Nah, bisa terjadi seperti itu. Nah, lewat setiap kehidupan kita yang telah dipilih, hidup kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Ini tujuan Allah, ini tujuan Tuhan Yesus. Kita mau mengerjakan, untuk mengerjakan perbuatan Dia yang besar dalam hidup ini. Bapak Ibu sering kasih, biarlah kiranya ini pengalaman Ibargikun memotivasi perjalanan iman rohani kita ke depan dan seterusnya. Amin Bapak Ibu, amin Bapak Ibu. Mari kita sama-sama berdoa untuk hal ini. Selanjutnya kita akan lihat, karena pada umumnya, pada dasarnya di dalam perjalanan ini, banyak orang yang saat dia menerima Yesus sebagai Allah dan Juru Selamatnya, sebagai orang yang telah memiliki cinta yang mula-mula, semangatnya luar biasa, awal-awalnya, semangatnya luar biasa, rajin baca-baca buku rohani, rajin baca Alkitab apapun, bahkan lagu-lagu rohani, bahkan mungkin sambil berjalan ngoceh-ngoceh sambil berdoa, komat kamit, bukan ngoceh-ngoceh, komat kamit sambil berdoa, sampai seperti itu. Di saat dia mula-mula datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan tidak berhenti sampai di situ. Tadi firman Tuhan katakan, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Gak berhenti Bapak Ibu. Seterusnya kita akan mengerjakan perbuatan Tuhan dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Itu gak berhenti. Maka benar firman Tuhan katakan, yang terdahulu bisa menjadi yang apa Bapak Ibu? Ini kita harus renungkan dan garis bawahi dalam hidup ini. Kalau kita memperhatikan, kalau saya perhatikan di kitab Yesaya Bapak Ibu, kita nggak tahu nanti penggenapan selanjutnya. Firman Tuhan katakan, orang-orang Nebayot akan memenuhi rumah Tuhan, orang-orang Kedar akan memenuhi rumah Tuhan. Terus kemana anak-anak Tuhan yang tadinya? Kok saya merenungkan dalam kitab Yesaya itu, wow, luar biasa. Ini menjadi perenungan gereja Tuhan di hari-hari ini. Biarlah kata kalimat generasi yang terpilih ini menjadi komitmen kehidupan kita. Kita umat yang terus mau melanjutkan, mengerjakan perbuatan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara kasih, mengapa
di dalam perjalanan kerohanian anak-anak Tuhan banyak terbentur. Dengan banyaknya terbentur perjalanan ini, banyak juga anak-anak Tuhan mundur selangkah, mundur kedua langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah, dan seterusnya. Bye no ke gereja, bye no apa itu firman Tuhan, bye no apa itu mendengar firman Tuhan, bye no apa itu mempersembahkan, bye no apa itu mengasihi jemaat sesama jemaat, bye apa itu hidup kudus, apa itu hidup berkenan. Bapak Ibu saya kasih, mari untuk terus kita memberitakan perbuatan Dia yang begitu besar dalam hidup ini. Bagaimana sikap kita sebagai umat yang berkomitmen di hadapan Tuhan. Mari agar kita kuat di dalam komitmen kita terhadap Tuhan. Kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu. Next. Selanjutnya dikatakan, ingatlah, yang pertama yang mau kita perhatikan, ingatlah akan cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Biasanya di dalam rumah tangga yang lagi goncang Bapak Ibu, kalau ada orang yang sharing datang, selalu yang diingatkan, pertemuan apakah yang membuat dirimu dulu jatuh cinta? Bapak Ibu, berkali-kali ada orang datang gitu kan sama kami. Pertama yang ditanyakan itu dulu Bapak Ibu, apa toh dasarmu dulu kok bisa jatuh cinta sama dia? Apa toh dasarmu kok bisa memilih dia dalam hidupmu? Pasti dia akan menceritakan, aku dulu begini, aku mungkin dulu dijodohkan. Ya, kalau kata dijodohkan itu kadang-kala untuk menyelesaikan suatu persoalan seperti ini agak pelik juga Bapak Ibu. Tapi kalau katakan aku jatuh cinta karena dia senyumnya, wah, udah, yuk misalnya ceweknya yang membuat cowoknya mau meninggalkan cewek, yuk kamu senyum terus sama cowokmu. Mengingatkan itu, flashback ke belakang. Di saat dia senyum, kamu ingat gak senyumannya awal mula pertama kamu ketemu? Menyegarkan kembali apa yang ada di dalam benak pemikirannya. Nah selanjutnya kita masuk, Bapak Ibu sedang kasih, di dalam hal perjalanan rohani kita pun, kita mau terus dalam hidup ini, ingatlah akan cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ingat apa yang membuat kita dulu datang kepada Tuhan, cinta kita mula-mula kepada Tuhan pagi ini. Ingat Bapak Ibu, dulu Bu, saya cinta sama Tuhan Yesus karena saya waktu jalan kok dapat duit mendadak. Wah, Tuhan ajaib. Nah, banyak kan cerita. Di saat aku percaya Tuhan Yesus, aku karena begitu luar biasa mendapat mujizat kesembuhan dari Tuhan. Nah, dengan mengingat cinta kasih Tuhan mula-mula dalam kehidupan kita, kita bangun, kita pupuk dalam hidup ini, kita hidupkan dalam hidup ini, saya percaya kita akan terus menjadi umat yang berkomitmen di dalam mengikut Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu, perjalanan kehidupan Rasul Paulus. Tolong Pak Arto saya dibantu. 1 Timotius pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. 1 Timotius 1 ayat 15 dan 16. 1 ayat 15 dan 16. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ayat 15 jelas tadi dikatakan, Rasul Paulus, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Yang menjadi dasar
perjalanan Rasul Paulus memiliki komitmen terus mengikut Tuhan. Dia sadar, dia tahu siapa dirinya. Sebelumnya ayat selanjutnya Bapak Ibu dia menceritakan. Biasanya orang kan kalau menceritakan hal keburukannya, menceritakan yang tidak baik dari dirinya, pada umumnya orang berusaha menutupi itu semua. Kok gimana begitu ya? Malu dong. Saya menceritakan siapa saya. Tetapi kita lihat perjalanan kehidupan Rasul Paulus, dikatakan di ayat ke-15 tadi jelas dikatakan, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Rasul Paulus tidak malu siapa dirinya tadinya. Ayat selanjutnya sebelumnya Bapak Ibu dikatakan, ayat sebelumnya dikatakan, aku orang yang paling ganas. Aku orang yang paling ganas, dikatakan sampai seperti itu. Dia menceritakan siapa dirinya. Karena apa? Rasul Paulus sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dia adalah orang yang berdosa. Tapi karena anugerah kemurahan Tuhan, dia umat yang menjadi umat yang terpilih. Sebagai rasul yang terpilih menjadi umat yang melayani Tuhan. Dia bisa kuat di dalam Kristus Yesus. Itu semua karena anugerah dia. Dia mau mengingat segala kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Yang telah ditebus, keselamatan menjadi milik dan bagiannya. Sampai dikatakan, akulah orang yang paling berdosa. Bapak Ibu, kalau kita menyadari itu dalam kehidupan ini, Tuhan, siapa toh saya? Kita ini gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tapi karena kebaikan dan anugerah kemurahan Tuhan, Tuhan panggil kita menjadi umat pilihannya. Ini yang kita merenungkan. Dan selanjutnya Rasul Paulus tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 15 ayat 10 dan 11. Tolong Pak Arto. 1 Korintus pasal 15 ayat 10 sampai 11. Ayat yang ke-10 dikatakan, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Karena Rasul Paulus meyakini apa yang dia dapatkan dalam hidup ini tidak sia-sia. Bapak Ibu, contohnya Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu pekerjaan itu tidak mendatangkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Saya ngambil contoh Bapak Ibu. Tahun 2015 kami pulang ke Medan. Saya punya adik laki, dia coba buka suatu peternakan ikan. Peternakan ikan, dia gali seperti kolam, begitu cukup luas. Saat itu kami pas datang dia lagi mengerjakan itu, kami sama Pak Manul ikut bantu nyangkul Bapak Ibu. Ikut macul. Setelah jadi Bapak Ibu, dimasukkan benih ikan. Ternyata Bapak Ibu, benihnya apa? Lari semua. Dimakan ikannya besar-besar. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu? Kayaknya sia-sia ya. Ngerjakan begitu luas. Terasa loh Bapak Ibu, pinggang itu nyangkol itu terasa Bapak Ibu. Wah, kok berat ya. Akhirnya kemarin waktu pulang gimana peternakannya? Gak lanjut. Kenapa? Gak ada hasil. Nah, karena menurut dia gak ada hasil, ditinggalkan Bapak Ibu sering kasih. Tapi keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus gak ada sia-sia Bapak Ibu. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu iya dan amin. Itu sudah menjadi milik dan bagian kita. Makanya Rasul Paulus katakan, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Luar biasa. Perkataan yang luar biasa. Rasul Paulus bisa melihat di dalam perjalanan hidupnya.
Dia bisa menilai siapa dirinya. Aku telah bekerja keras. Bukan berarti ini Paulus sombong Bapak Ibu. Enggak Bapak Ibu. Rasul Paulus akhirnya kehidupannya, matinya Bapak Ibu, dikatakan di dalam sejarah, kepala itu dipenggal Bapak Ibu pada zaman Raja Kaisar Nero. Sampai kepalanya dipenggal, dia tetap setia melayani Tuhan. Bukan dia sombong Bapak Ibu. Ini memotivasi orang-orang yang dia layani saat itu. Memotivasi perjalanan umat jemaat yang ada di Korintus saat itu. Ini dikatakan, aku lebih keras daripada mereka semua. Tetapi katakan lanjutnya Bapak Ibu, bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kalau kita mengingat kasih Tuhan yang mula-mula dalam kehidupan kita, mungkin banyak istilahnya benturan-benturan dalam hidup kita Bapak Ibu. Kita lihat firman Tuhan di dalam Korintus ini. Percaya Bapak Ibu, Tuhan bersama kita. Amin. Tuhan menyertai kita. Kita tidak akan tinggalkan di dalam kehidupan ini akan Tuhan. Tapi kita tetap semangat dan tetap setia di dalam mencari Dia. Bukan lagi hati kita senang. Bukan lagi ada sesuatu yang berkat besar kita dapatkan. Tidak Bapak Ibu. Mari, biarlah kiranya ini menjadikan dalam hidup kita suatu doa kita bersama-sama. Rasul Paulus itu sama dengan kita manusia. Tetapi mengapa Paulus mempunyai komitmen yang luar biasa dalam hidup ini? Karena dia tahu apa yang dia lakukan kepada Allah yang begitu indah dan luar biasa, yang telah menebus hidupnya. Selanjutnya Bapak Ibu, apa yang perlu kita perhatikan di dalam hidup ini supaya kita tetap berkomitmen? Selanjutnya dikatakan, ingatlah selalu ada harapan bagi anak-anak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada harapan bagi anak-anak Tuhan. Ini yang mau kita ingat dalam hidup ini. Kita lihat Bapak Ibu di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Markus pasal 10. Tolong Pak Arto saya dibantu. Ayat yang ke-28 sampai 31. Ya, terima kasih Pak. Ini suatu dialog dalam perjalanan kehidupan Petrus kepada Yesus. Dikatakan kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Nah, Yesus memotivasi di ayatnya yang ke-29 bahwa di dalam Kristus Yesus dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan atau bapaknya, anaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Wajar ya Bapak Ibu, Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus yang memanggil dia, yang memilih dia untuk mengikuti panggilan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku telah meninggalkan semua. Yesus menjelaskan bahwa di dalam mengikut dia ada pengharapan, ada harapan yang luar biasa. Ini loh Yesus, aku telah meninggalkan semuanya. Di ayat selanjutnya yang ke-30 jelas dikatakan firman Tuhan, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat, dikatakan firman Tuhan. Ini berkat Tuhan Bapak Ibu, 100 kali lipat. Rumahmu yang tadi kamu tinggal tak ganti, istilah seperti itu Tuhan katakan.
Saudaramu yang kamu tinggal tak ganti, Bapak Ibu. Anak-anakmu kamu tinggal tak ganti. Seperti itu Bapak Ibu. Saya merasakan Bapak Ibu. Saya dari Sumatera, dari ujung Sumatera Bapak Ibu, karena kampung saya itu ya agak ujung ya. Ke Jawa ini Bapak Ibu, saya tuh gak punya saudara Bapak Ibu. Tapi kalau saya renungkan dalam perjalanan ini, keluarga, perkenalan, persahabatan, koknya lebih banyak yang di Jawa. Tuh tadinya saya tinggalkan semua itu keluarga saya. Tapi saya merasakan bagaimana yang namanya umat yang telah dipanggil, dipilih Tuhan menjadi umat yang melayani Tuhan. Saya merasakan Bapak Ibu, bapak-bapak yang ada di sini sebagai bapak saya yang sudah usia lebih dari saya hargai, saya hormati, saya selalu hormat sebagai orang tua saya. Ibu-ibu yang ada di sini yang lebih usianya lebih tinggi dari saya hormati, saya anggap itu orang tua saya. Mungkin anak-anak yang usia di bawah saya anggap itu juga saudara saya. Ini loh Bapak Ibu, kadang-kala kita, oh iya ya Tuhan, bukan secara bentuk materi saja, bukan Bapak Ibu. Ini saya renungkan, iya Tuhan, ternyata saya punya saudara banyak, punya orang tua banyak. Dan benar Bapak Ibu sering kasih, dulu kan susah, nggak sekarang ada istilah ATM gampang ngambil duit. Dulu kalau nunggu duit Bapak Ibu kiriman bisa sampai 2 minggu, 3 minggu, padahal dompet sudah kosong Bapak Ibu, sudah nggak punya duit. Tapi ada saja cara Tuhan buat Bapak Ibu sudah kasih. Saya punya orang tua, istilahnya saya nggak kenal siapa beliau, tapi dia menganggap saya anaknya. Setiap dia ketemu saya, bukan saya ketemu dia mau mengharapkan uangnya, enggak Bapak Ibu, dijauhkan Tuhan, enggak. Ya saya karena percaya dia itu adalah orang yang dipercayakan Tuhan untuk memperhatikan saya saat itu. Setiap ketemu kadang dibawa tentengan makanan, ini ya untuk kamu. Nanti kadang dititipkan sama orang, tolong ya nanti kasihkan sama Marta di sana ya. Saya merasakan Bapak Ibu, saya merasakan ini yang Tuhan katakan kepada Petrus, akan saya ganti, istilahnya begitu, 100 kali lipat apapun yang kamu tinggalkan, karena kamu adalah umat yang akan melanjutkan memberitakan perbuatan yang dari Tuhan Yesus. Ini Bapak Ibu. Oleh karena itu marilah kita jangan khawatir dalam hidup kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Kita terus bangun komitmen kita, karena di dalam komitmen kita di dalam Kristus Yesus selalu ada harapan. Amin Bapak Ibu. Ini yang mau kita renungkan bersama-sama. Di dalam Roma pasal 8 ayat 18 katakan selanjutnya, tolong Pak Arto, saya dibantu Bapak Arto. Kita yakin Bapak Ibu, yang kita alami di dunia ini, jelas firman Tuhan katakan, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang, kita akan dapatkan dalam hidup ini. Kalau ini terus bereman ayat-ayat firman Tuhan ini dalam hidup kita, saya percaya, saya yakin kita adalah umat-umat yang selalu hidup berkomitmen kepada Dia. Apapun itu, apapun yang kita hadapi, kita adalah umat yang terus berkomitmen. Selanjutnya, yang ketiga, yang terakhir katakan firman Tuhan, apa yang perlu kita perhatikan untuk terus bisa menjalani komitmen ini? Dikatakan, kita tidak pernah sendiri. Ingat bahwa kita tidak pernah sendiri. Siapa pagi hari ini yang merasa, aku kok sendirian ya, aku kok merasa kesepian ya? Bapak Ibu, di dalam surat Yakobus 1 ayat yang ke-27 sangat luar biasa dikatakan, Bapa kita telah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Saya berpikir begini Bapak Ibu, iya Tuhan, janda-janda, yatim piatu, Bapak memelihara mereka dalam kesusahan mereka. Dengan kata lain Bapak Ibu saudara yang kasih, kita jangan punya pemikiran kok aku sendiri, kok aku yatim piatu. Enggak Bapak Ibu. Ternyata firman Tuhan jelas katakan dalam Yakobus 1, Bapa memelihara kita. Amin Bapak Ibu. Kita tidak pernah sendiri. Immanuel, Allah beserta kita.
Kadang-kala diri kita sendiri yang kadang merasa mesake buat diri kita sendiri. Tidak sampai seperti itu selalu. Aku kok mesake ya diriku, kok mesake. Tidak Bapak Ibu. Kita di dalam Tuhan tadi katakan punya harapan. Dan selanjutnya kita tidak pernah sendiri. Dan kita lihat dalam Mazmur 73, 26 dan 28, ayat 26 dan 28. Tolong Pak Arto. Kita merasakan bahwa kita adalah orang yang tidak sendiri Bapak Ibu. Iya Pak, baik Pak. Ini ada alasan, ada dasarnya mengapa dikatakan sampai seperti itu. Asap katakan ayat yang ke-26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ternyata di dalam perjalanan kehidupan Asap ini Bapak Ibu, dia terbentur dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia terbentur dengan keadaan orang-orang yang di sekitarnya. Dia terbentur dengan kehidupan kemakmuran orang-orang yang ada di sekitarnya. Seolah-olah dalam perjalanan kehidupan Asap dia merasa sendiri. Kok aku sendiri, kok aku begini. Itu orang yang gak mengenal Tuhan, itu orang yang gak setia kepada Tuhan. Hidupnya urak-urakan, hidupnya sembrono, hidupnya gak benar-benar dalam Tuhan. Kok mengalami sesuatu pemberkatan yang berkat yang luar biasa. Kok dikatakan sampai gemuk, jaya, sukses. Tapi kita lihat bahasa Asap akhirnya telah dia menyadari, oh perjalanan ini bukan seperti itu ternyata. Oh perjalanan hidup ini bukan hanya semata-mata hal-hal yang demikian. Tetapi ayat 26 tadi katakan, tetapi aku, dikatakan ayat 26 tadi katakan, sekalipun dagingku dan hatiku lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Akhirnya ending perjalanan rohaninya dia katakan, wow ternyata itu tidak seberapa. Tapi dia sadar bahwa Yesus sebagai gunung batu dalam hidupnya sampai selama-lamanya. Bahkan di ayat yang ke-28 dikatakan tadi, hatiku tenang, aku suka dekat kepada dia. Karena apa? Kepada Allah. Hatiku tenang karena dia sebagai kubu pertahanan dan perlindungan. Dan dia dapat menceritakan perbuatan Allah yang besar dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Saya percaya apapun yang kita hadapi hari-hari ini Bapak Ibu, bukan berarti Tuhan Yesus meninggalkan kita, tidak. Tadi jelas Petrus kata dalam Markus, bukan berarti Allah tidak pedulikan kita, tidak. Bukan berarti Allah kok membuat kita seperti anak yatim piatu, tidak Bapak Ibu saudara kasih. Ada yang Tuhan mau rencanakan dalam kehidupan kita selanjutnya untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang besar di dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Ini kita mau belajar sama-sama merenungkan ini Bapak Ibu. Saya percaya kita akan menjadi jemaat yang hidup berkomitmen terus di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan baca ayat yang terakhir bersama-sama Bapak Ibu di dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat 18. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Nanti pemusik boleh mempersiapkan diri. Kita baca ayat ini bersama-sama. Biarlah kiranya menjadi perenungan buat kita bersama-sama. Ibrani pasal 2 ayat 18 Bapak Ibu. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Biarlah kiranya Tuhan menolong kita di dalam kehidupan ini. Kita terus mengasihi dia. Kita angkat satu pujian kita kepada dia. Yesus yang termanis buat jiwa kita. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku,
buat jiwaku. Amin. Buat jiwaku Tuhan, buat jiwaku. Engkau yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta